Bebaskan jiwa, bebaskan batin. Tentu ada yang membelenggu, sehingga ada keinginan alami untuk membebaskan belenggu itu, sehingga batin atau jiwa itu menjadi terbebas. Lalu siapakah yang membelenggu itu dan seperti apakah belenggu itu? Yang membelenggu sebenarnya ya pikiran kita sendiri. Pikiran kita sendiri itu membelenggu mental kita sehingga mental kita itu tidak bebas. Yang membelenggu bukan unsur dari luar. Tadi Ida Sri Begawan mengatakan mengubah pikiran. Ya dengan kalimat yang lain, bebaskanlah pikiran itu dari belenggu yang dibuat oleh pikiran sendiri. Bukan datang dari luar, bukan. Dan pikiran itulah yang harus diubah. Supaya bisa bahagia dalam bekerja. Dan meskipun saya tidak bekerja, tetapi judul yang diberikan Dr. Lisa ini cukup baik. Bukan bekerja untuk mencapai bahagia, terbalik. Dengan bahagia itulah kita bekerja. Sebab kalau bekerja untuk mencari bahagia itu beban. Dan ukuran bahagia itu juga berubah-ubah. Sehingga mungkin sampai meninggal, kalau bekerja untuk bahagia sampai meninggal merasa tidak bahagia. Amat berbeda dengan bahagia dalam bekerja. Ada beberapa cerita. Selain semoga menarik, tetapi cerita ini mempunyai makna yang sangat baik. Sampai di Korea itu cerita ini seperti wajib dipahatkan, dilukiskan di wihara-wihara. Ada dua orang biksu atau biku Korea sedang melakukan perjalanan. Sampailah malam hari dan pada waktu itu belum ada penerangan. Badan sudah sangat lelah, haus. Dua biksu ini lalu menemukan semacam gua yang kosong. Dia masuk di gua itu dan bersiap akan tidur. Tetapi hausnya ini bagaimana menghilangkan? Di kegelapan gua itu dia meraba-raba dan menemukan seperti cawan, mangkuk. Oh, ada airnya. Dia minum air itu berdua. Meskipun tidak menghilangkan haus sepenuhnya, tetapi lumayanlah dia tidur nyenyak dengan tenang. Karena pikirannya tenang, fisiknya yang haus juga terobati. Begitu pagi dia bangun, alangkah terkejutnya. Ternyata tempurung yang berisi air itu yang semalam dia minum dengan enak. Tengkorak kepala manusia. Kalau malam itu dia melihat, setelah meminum itu dia melihat bahwa tempurung itu adalah tengkorak kepala manusia, dia tidak bisa tidur. Tetapi pikiran dia malam itu tidak terganggu sehingga dia bisa tidur tenang. Karena pikirannya tenang, pikirannya tidak terganggu, dia bahagia. Tapi kalau malam hari itu sebelum tidur dia melihat, ini tengkorak kepala manusia. Pikiran dia meracuni dia sendiri, dia akan gelisah sepanjang malam. Cerita yang kedua. Ada seorang ibu di Tibet.
mempunyai 2 anak laki-laki yang berdagang ke India. Setiap kali perjalanan, anaknya ini pulang setelah 2 minggu, kadang-kadang 1 bulan. Sang ibu berpesan, anakku, kalau kamu ke India tolong mencari. Ibu mau apa? Aku mau relik. Relik itu sisa jasmani. Relik siapa ibu? Relik Buddha. Kalau bisa gigi Buddha. Ya sekarang ini diyakini ada gigi Buddha yang disimpan di pagoda di Beijing 1, di Kandy di Sri Lanka 1. Yang konon pada waktu kremasi gigi itu tidak terbakar oleh api. Setelah sibuk berdagang, membeli, berjualan, sang anak pulang, ibunya menagih, aduh lupa. Sang ibu kecewa. Lalu pergi yang kedua. Jangan lupa ya anak, jangan lupa. Cari relik gigi Buddha. Danta datu dalam bahasa Sanskerta. Danta itu gigi. Datu itu ya bagian dari gigi. Tapi pergi yang kedua ini dia pulang lupa lagi. Sang ibu bilang, aduh. Nah kalau nanti pergi ke yang ketiga, zaman dahulu, waktu saya masih kecil saya masih ngalami. Tidak ada apa itu HP atau catatan. Ujungnya baju ini loh dibundeli. Ini dibikin bundel. Saya waktu masih kecil masih ngalami. Sehingga, oh ini ada janji. Anak itu, 2 anak ini lalu mau pulang. Ibu pesan relik gigi Buddha. Tapi di mana? Relik-relik itu sudah masuk di stupa yang besar-besar itu. Dan stupa di zaman dahulu itu solid. Enggak ada ruangan yang kita bisa masuk di tengahnya. Berbeda dengan stupa yang dibangun sekarang ya. Maaf. Waktu perjalanan pulang itu dia melihat bangkai anjing. Dia ambil gigi anjing itu, dibersihkan, dibungkus dengan sutra yang sangat baik, dimasukkan kotak yang sangat indah dari perak. Kotaknya itu juga dibungkus dengan sutra. Datang diberikan ibunya. Aduh, ibunya bahagia luar biasa. Relik yang diberikan oleh kedua anak laki-lakinya itu ditaruh di meja sembahyang. Tiap pagi sore dia sembahyang, bermeditasi. Sampai suatu ketika anaknya melihat ibunya ini waktu meditasi keluar sinarnya. Dia mencapai sesuatu yang sangat tinggi. Sang anak feel guilty, merasa menyesal. Suatu hari kedua anak itu memberanikan diri menghadap ibunya. Mohon maaf, mohon ampun. Bahwa itu sebetulnya bukan relik Buddha, gigi Buddha. Itu saya pungut dari bangkai anjing di pinggir jalan. Apa kata ibu itu? Tidak soal nak, aku sudah mencapai kebebasan. Pada saat dia mencapai kebebasan, dia tidak memerlukan bantuan-bantuan itu, termasuk yang namanya relik suci. Konsep itu hanya dibuat oleh pikiran. Sang anak mengetahui atau memungut itu dari bangkai. Tapi konsep yang dipunyai, pikiran, pemikiran yang dipunyai oleh ibu itu gigi Buddha. Dan sarana itu membuat dia terbebas pikirannya dari semua mentally defilement, kotoran batin. Dan setelah pikirannya terbebas, dia tidak perlu itu lagi.
ini benda suci, ini tidak benda suci, ini pusaka, ini bukan pusaka. Itu juga hanya conceptual thoughts, konsep yang dibuat oleh pikiran kita sendiri. Dan kita itu dibelenggu oleh konsep-konsep itu. Boleh saya menambah satu cerita lagi. Dulu saya pernah mendengar ada penyakit baru namanya semos. Senang melihat orang lain susah. Susah melihat orang lain senang. Kalau seseorang diberitahu, itu rumah si A itu semalam terbakar. Aduh, sorenya saya baru ngomong malam terbakar. Sang teman yang diberitahu itu mengatakan, iyalah, gimana lagi ya, di dunia ini semua kan tidak kekal. Apa tuh di alam semesta ini yang kekal? Tidak ada. Ya dia harus menyadari itu. Dia bisa menanggapi dengan bijak, dengan wise, dengan tenang. Tetapi suatu ketika kalau rumahnya dia sendiri terbakar, meskipun lebih sederhana, lebih kecil dari rumah temannya itu, bisakah dia bijak seperti itu? Ya, memang dunia ini tidak kekal. Rumahku terbakar, tidak bisa. Jadi yang membuat seseorang sedih, susah, itu karena rumahnya terbakar? Tidak. Karena orang ini tidak susah terhadap rumah temannya yang terbakar. Tapi kalau rumahku terbakar, nah itulah penderitaan, suffering. Jadi yang menjadi masalah itu bukan rumahnya yang terbakar, rumah yang terbakar, kunya itu. Kalau mobil teman yang baru masuk selokan, masuk jurang, tabrakan, ya harus hati-hatilah kalau berlalu lintas. Tapi kalau mobilku, apalagi kredit belum lunas, penderitaan karena kunya itu. Jadi dia menderita itu karena mobilnya rusak, tidak. Karena akunya yang melekat pada mobil itu. Kalau akunya tidak melekat pada mobil temannya, dia tidak menderita. Tetapi sang aku melekat pada mobil dia, maka dia menderita. Oleh karena itu, sebenarnya belenggu yang paling halus sekali dan paling berbahaya membelenggu pikiran kita ya aku. Tapi apakah tidak boleh, Bante, kita mengucapkan ini milikku, ini pulpenku, ini pekerjaanku? Boleh. Itu diperlukan dalam konteks bersosialisasi, berkomunikasi. Tetapi kalau kita ingin membebaskan pikiran kita dari belenggu yang sangat hebat itu dan halus tetapi sangat berbahaya itu, gunakan kata-kata aku dengan awareness, dengan kesadaran bahwa aku ini sengaja saya gunakan aku ini hanya untuk berkomunikasi. Tidak ada aku yang sebenarnya. Saya merasa ini badanku, aku sedang bekerja, itu ulah pikiran semua. Kalau pikiran berhenti bermeditasi saat-saat tenang, aku itu juga lenyap. Saat kita tidur nyenyak, aku itu juga lenyap. Kamu kayak babi. Dia tidak mendengar, dia tidak ada reaksi apa-apa. Tapi begitu dia mendengar, aku,
babi. Timbullah masalah. Siapa yang membuat masalah? Tanggapan pikirannya sendiri terhadap konsep itu. Ada satu guru meditasi mengatakan, kalau engkau dikatakan anjing, lihatlah ke belakang, apakah engkau punya ekor? Tidak, guru. Ya sudah, kamu bukan anjing. Selesai tuh. Karena aku ini manusia, aku ini bukan anjing. Nah, itu yang membelenggu Anda. Menimbulkan kemarahan, kejengkelan, kebencian, kekejaman, dendam, dan lain-lain. Ini anakku, apa tidak boleh, Bante? Oh, ini masalah yang tidak mudah. Boleh. Tetapi hati-hati. Biasanya orang tua itu dengan kalimat yang agak jelas ya, lebih kejam kepada anaknya sendiri ketimbang anak orang lain. Kalau anak orang lain kurang ajar, berbuat salah dan lain-lain, seseorang itu masih kalau memperingatkan, kalau menasehati harus hati-hati. Ini anak orang lain. Tapi kalau anaknya sendiri tidak peduli. Karena anakku harus sesuai dengan citraku, harus menjaga namaku, harus tidak boleh mencoreng aku, kukunya itu menimbulkan kebencian, kemarahan, kejengkelan, keserakahan, dan lain-lain. Jadi sebetulnya yang membelenggu mental kita, jiwa kita itu ya kita sendiri. Bukan ada kotoran dari luar yang nemplek kemari, ya bukan. Oleh karena itu Dr. Herin mengatakan, di luar ini seperti apapun kalau engkau bisa mengubah dirimu, engkau tidak akan terpancing. Terpancing untuk marah dan sebagainya. Oleh karena itu diperlukan pikiran yang tenang. Ida Sri Begawan mengatakan, pikiran yang tenang itu seperti air yang tenang. Yang zaman dahulu kalau kita bercermin di air yang tenang itu akan mantul seperti apa adanya kita. Di dalam ajaran Buddhis juga ada 3 macam perumpamaan air yang diberikan oleh Buddha Gautama sendiri. Air yang bergelombang, air yang keruh, yang hitam, ya. Air yang bergelombang, air yang mendidih. Bergelombang itu karena ada angin, mendidih itu karena seperti dipanasin itu. Lalu yang ketiga air yang keruh, yang bacin, yang bau. Itu pikiran kita. Jadi kalau air itu tidak bacin, tidak mendidih, tidak bergelombang tenang, bukan persoalan dia orang kaya atau tidak kaya, orang sedang-sedang atau tidak begitu cukup. Kalau pikirannya tidak bergelombang, ya dia akan bahagia. Mengerjakan apa saja dia bekerja dengan bahagia. Dan dia bekerja bukan untuk meraih bahagia. Justru dengan bahagia dia mengerjakan segala sesuatu, itu hasilnya jauh lebih secara fisik juga jauh lebih bermutu daripada orang yang bekerja untuk mencari itu gaji, apa itu bonus, dan apalagi bekerja untuk bahagia. Mungkin sampai meninggal dia kecewa, tidak pernah menemukan bahagia. Bahagialah dalam bekerja, bukan bekerja dengan dibebani untuk mencari bahagia. Mungkin nanti ada
pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat pembicaraan ini menjadi lebih panjang. Tetapi itulah yang ingin saya sampaikan. Jangan berambisi mengubah dunia. Ya tentu kita mempunyai tujuan-tujuan tertentu, membuat masyarakat menjadi lebih baik, lebih sederhana, lebih sejahtera. Tetapi suatu saat usaha-usaha itu mungkin dalam bahasa Jawa mentok, tidak bisa lagi. Pada saat itulah tiba waktunya kita harus mengubah diri kita. Kalau Anda tidak pernah punya latihan mengubah diri Anda penasaran terus. Ingin mengubah yang di luar terus. Padahal masalahnya itu ada pada pikiran kita. Izinkan saya menutup dengan satu cerita tambahan. Agak sederhana. Atau sederhana sekali. Dan mungkin sedikit kasar. Seekor anjing yang tidak pernah tenang. Dia berada di bawah meja ini gelisah. Pindah ke sudut sana gelisah. Pindah sudut situ gelisah, keluar gelisah. Seolah-olah tidak ada tempat yang nyaman. Sebetulnya yang membuat anjing itu tidak nyaman bukan tempat-tempat ini. Karena di kepalanya ini ada koreng. Dan korengnya itu ada, bahasa Jawa singgat, ada belatungnya. Belatung yang ada di koreng anjing itu yang membuat anjing itu tidak tenang. Ya kemana-mana kalau belatungnya tidak dibuang ya dia tidak tenang. Kalau Anda tidak bisa memanage pikiran Anda, tidak bisa membebaskan pikiran Anda dari yang kasar, keserakahan, iri hati, kebencian, kemarahan, sampai yang paling halus, keakuan. Kalau itu tidak dieliminasi, tidak dikurangi, ya nggak ada bedanya kehidupan ini yang kaya, yang sedang-sedang, yang pria, yang wanita, ya problem terus menerus, tidak pernah berhenti, tidak pernah tenang. Ya, maaf, terima kasih. Apa ini? Karena sebetulnya problem itu ya defilement itu, kotoran itu ya pikiran kita yang menciptakan sendiri. Matur nuwun. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan dan ingin kita diskusikan bersama? Monggo. Saya jujur Bante berpegang pada prinsip Marxisme tentang relasi kerja gitu. Jadi kalau ditanya Anda bekerja apa, saya tidak pernah menjawab bekerja pada siapapun begitu. Karena saya anggap relasi kerja itu selalu eksploitatif. Relasi kerja itu selalu mengalenasi subjek-subjek yang terhubung di dalamnya. Dan alienasi itu berkaitan dengan konsep diri. Nah, yang ingin saya pertanyakan Bante, usaha saya keras untuk menghindari relasi kerja dalam bentuk apapun. Kalau saya bekerja sesuai dengan apa yang saya inginkan begitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah konsep diri itu sama dengan aku? Tadi Bante mewanti-wanti segala macam bentuk aku akan menimbulkan paradoks, akan menimbulkan masalah dan keterikatan. Nah, apakah konsep diri ini bisa menjadi alternatif begitu? Jadi dengan memahami bahwa diri ini bagian dari semacam, kalau dalam konsep yoga itu purusa, atau konsep manusia kosmik, atau seperti apa Bante? Itu mohon wejangannya. Terima kasih. Beberapa tahun yang lalu, sudah agak lama, siang hari tiba-tiba saya menerima tamu. Kaget saya. Tamu itu adalah Buya Syafi'i Ma'arif, yang beliau mengendarai mobil
beliau sendiri. Beliau masih sehat waktu itu. Sekitar 20 tahun yang lalu lebih. Waktu siang itu kami berbicara di ruang tamu seperti yang ide Sri Begawan dengan Dr. Lisa duduk itu. Buya Syafi'i mengatakan, saya mau sholat dulu. Lalu saya menjawab, waduh Buya, saya tidak menyediakan sajadah. Sajadah itu kain atau karpet yang 4 persegi panjang yang biasanya untuk alas saudara kita Muslim kalau sholat. Buya Syafi'i menjawab, bumi ini sajadah kita. Jawaban yang saya sampai hari ini tidak lupa. Bumi ini sajadah kita. Lalu beliau sholat di ruang tamu kita itu. Tentang diri, Yon Sewu tadi asmanya Mas Adi. Dalam bahasa Sanskerta, kalau Adi itu ditulis ADI, artinya pertama. Tapi kalau ADHI artinya luhur. Mungkin Mas Adi anak pertama yang luhur ini, Adi. Ada 2 pengertian antara aku dan diri. Yang pertama, dalam pandangan kami, kalau dilihat secara metafisis, filosofis, diri itu hanyalah perpaduan, tidak solid, tidak inti yang inherent, tidak berubah, tidak. Mengapa saya sebutkan metafisis? Karena berhubungan dengan yang non-fisik. Sebagai satu contoh yang mudah, kalau kita meninjau gedung ini secara filosofis, atau kereta, tadi Ida Sri Begawan menggunakan perumpamaan kereta, dan itu ada di dalam Buddhis. Hanya sekarang keretanya ada di Jogja ya, Andong. Di tempat lain ya sudah mobil ya. Bolehlah mobil juga boleh, atau kereta, atau rumah ini. Yang disebut diri, yang saya similarkan dengan rumah, itu sebetulnya hanyalah perpaduan. Dalam bahasa Sanskerta samskara atau sangkara. Tidak solid. Tidak ada inti yang inherent, tidak berubah. Tidak ada. Anda tidak bisa menunjuk dengan jari Anda mana yang disebut rumah. Lantai, dinding, atap, apalagi bagian yang kecil, kaca, kemudian kayu. Mana yang disebut inti dari rumah, yang bagi kita adalah diri. Tidak ada. Perpaduan, compounded, perpaduan dari unsur-unsur itu adalah rumah. Nah, pengertian itu sangat perlu sekali supaya pengertian turunan dari pengertian adanya rumah yang solid, yang abadi, yang tidak berubah itu tidak memberikan turunan yang buruk. Bahwa rumah yang semula disebut ada, solid,
Abadi itu ternyata hanya perpaduan. Dan komponen-komponen ini tidak kekal semua. Demikian juga yang disebut diri itu ya seperti rumah ini. Selain ada fisik, kemudian ada potensi untuk merasakan senang tidak senang, ada kemampuan psikologis untuk mengingat, untuk berpikir, untuk bermacam-macam aktivitas mental, consciousness yang semuanya berubah. Tidak ada yang solid, bukan solid, dan tidak ada inti yang inherent. Jadi diri itu konsep. Rumah ini konsep karena terbentuk dari bermacam-macam komponen. Rumah yang inti, yang utama, yang mana tidak ada. Nah, pengertian ini perlu supaya tidak menurunkan aku psikologis. Aku psikologis itu adalah ego. Diriku, jasaku, pengorbananku, kemampuanku, termasuk aku dizolimi, aku difitnah, aku dijelekan, aku. Padahal aku itu adalah bentukan pikiran secara psikologis yang menganggap secara filsafat diri itu ada. Padahal tidak ada. Nah, kalau kita bisa mengubah cara berpikir kita, oh diri itu tidak solid. Tidak ada inti yang inherent, semua adalah compounded, perpaduan. Maka otomatis aku ego itu, ahangkara itu, arogansi, kesombongan itu otomatis menurun. Apanya yang mau diakukan? Itu kan hanya permainan pikiran saja. Dan pikiran itu kebiasaannya, ada psikolog lain yang menggunakan kalimat kecenderungan. Saya sering menggunakan kebiasaan habit. Habit pikiran itu selalu mengklaim itu. Aku berjasa, aku sudah membantu, aku sudah meditasi, aku sudah berkarya, aku sudah melakukan ini, aku dihina, aku dipojokkan, aku. Itu habit pikiran. Yang sesungguhnya ya hanya ulahnya pikiran aja. Tidak ada aku yang real. Karena kalau pikiran itu tidak bergerak, pikiran itu sementara diamnya karena meditasi atau karena asik bekerja atau karena tidur, aku tidak muncul. Aku dipojokkan, aku dihina, aku berjasa, aku lebih dari yang lain, aku sama dengan yang lain, ya tidak muncul. Konsep itu, the I notion itu tidak muncul. Karena memang I itu, ego itu ya produknya pikiran. Yang menganggap, mengapa pikiran bisa memproduksi aku? Karena pikiran menganggap diri ini ada dan solid. Padahal itu hanya perpaduan. Mohon maaf kalau kalimat ini mungkin sulit ditangkap, tetapi saya yakin Mas Adi mengerti dengan baik. Saya ingin menambahkan satu hal. Pada saat kita bermeditasi, tadi Dr. Herin sebentar memberikan introduction tentang meditasi dengan memperhatikan nafas. Pada saat kita meditasi itulah kita bisa membebaskan diri kita dari non-dual, dari dualisme, menjadi non-dual. Dualisme itu pandai bodoh, baik buruk, suci kotor.
Mengapa? Karena pada saat kita bermeditasi, meskipun objeknya itu nafas atau yang lain, kalau timbul pemikiran sesuatu, kesadaran itu akan pikiran muncul. Termasuk pikiran, aku ingin jadi orang baik, aku ingin jadi Buddha, aku ingin masuk nibbana, aku ingin mencapai pencerahan. Itu konsep pikiran semua. Yang kalau disadari ya hilang. Nah kalau tidak disadari itu yang membelenggu. Ingin menjadi Buddha, ingin mencapai pencerahan itu ya belenggu juga. Keinginan juga yang halus sekali. Nah kalau kita ingin membebaskan, mencapai kebebasan total meskipun hanya sesaat, ya itu disadari saja, tidak usah ditanggapi. Termasuk memori-memori, ingatan-ingatan yang lampau, perbuatan-perbuatan kita yang mungkin buruk, kotor, jorok dan sebagainya. Kalau muncul ya hanya disadari aja. Supaya tidak membelenggu pikiran kita. Sekali lagi termasuk ingin masuk surga, ingin bebas dari penderitaan, ingin mencapai kesucian, ingin jadi Buddha, ingin mencapai pencerahan, itu ya konsep juga. Sadari saja, seperti awan-awan lewat. Ada awan yang hitam, awan yang putih, awan yang kekuning-kuningan. Kalau konseptual thoughts ini udah lewat, secara teori ya, tetapi ini harus dialami, tidak hanya mendengar. Yang ada apa? Yang ada hanya langit yang biru, unlimited, tanpa batas. Tidak ada awan sedikit pun. Itulah kesadaran murni, tidak diganggu oleh konsep pikiran apapun, termasuk memikirkan Buddha, memikirkan dewa, memikirkan kesucian, pencerahan. Ya, maaf. Ya termasuk memikirkan Tuhan, Bante. Ya, itu konseptual thoughts juga. Bukan yang sesungguhnya itu produk pikiran juga. Itu juga harus disadari kemudian. Lewat. Nah kalau kesadaran itu murni, tidak diganggu oleh konsep-konsep apapun, itulah kebebasan meskipun hanya sesaat. Meskipun nanti muncul bermacam-macam pikiran lagi. Ya memori-memori, worry, takut hari depan, khawatir dan lain-lain. Karena apa? Karena anusaya, karena sisa-sisa kotoran batin itu masih ada, belum habis. Tapi pada saat kita meditasi menyadari semua macam pikiran yang muncul itu menjadi konsep-konsep itu menjadi lenyap. Meskipun sesaat itulah kebebasan. Ada orang yang menanyakan. Kebebasan sesaat. Nah kalau simpanan-simpanan timbunan sisa-sisa kotoran batin ini sudah lenyap, yaitu kebebasan akhir. Meskipun kebebasan sesaat atau kebebasan akhir, seperti awan yang sudah lewat-lewat semua, tinggal langit yang biru. Secara teori untuk menjelaskan, memudahkan pembicaraan ini, itulah kesadaran yang tanpa dikotori oleh konsep pikiran apapun. Nah, kalau ada yang bertanya, apakah itu nyata, Bante? Apakah itu ada? Kalau Anda bertanya itu nyata atau ada, terjebak lagi pada dualisme antara ada dan tidak ada. Awan yang biru, langit yang biru bersih. Kalau dikatakan tidak ada, juga tidak. Kalau dikatakan ada, juga tidak. Ya demikianlah. Kalau langit yang biru, yang tanpa batas itu ada, ya kita bisa melihat ya mesti ada. Tapi ada yang bagaimana? Tidak ada. Tidak ada tetapi ada. Nah, Anda akan masuk lagi kepada dualisme. Antara ada tidak ada, baik buruk. Meditasi membuang semua itu.